Digi, balik lagi di DigiWord bersama saya Sakti Sidarta dan Pablo. Kalau yang belum tahu, Pablo itu adalah tuyul yang saya pelihara dan dia masih ada di sini. Jadi itu buat nambahin cuan-cuan saya. Udah, tentang Pablo selesai. Gue gak mau bahas lagi tentang Pablo. Kita akan bahas tentang fotografi. Kan kalau sekarang itu fotografi itu orang-orang mulai suka lagi foto analog nih. Tapi kekurangan dari foto dengan kamera analog adalah lo nggak bisa ngeliat hasilnya. Nah kan lo foto lo ngira-ngira seperti apa gitu fotonya akan terjadi. Nah karena kalau udah di zaman digital itu karena kita udah zaman digital, maksud gue kita kan foto udah ada LCD. Jadi sekali foto langsung kelihatan seperti apa. Nah, hal itu akan ngebantu banget dengan topik kita kali ini. Topik kita kali ini adalah kita akan membahas night photography. Fotografi untuk mendapatkan hasil-hasil ciamik ketika lo foto malam-malam di sebuah kota, di jalanan yang sempit, nggak sempit sih ya, jalan-jalan kota kayak di kota misalkan Bundaran HI, Menteng, Melawai itu ada Little Tokyo itu buat naik fotografi. Kalau lo keluar negeri itu lo bisa ke Shibuya, lo bisa gue cuma pernah ke Jepang sama ke Singapura aja sih. Ya Shibuya, Harajuku itu seru banget buat melakukan night fotografi, atau ke Singapura. Kalau bagi-bagi tentang pengalaman night fotografi ketika traveling, masalahnya adalah satu. Kalau traveling itu gue suka traveling light gitu. Jadi gue nggak bawa monopod atau tripod. Jadi masalah gue ketika gue melakukan night fotografi di luar negeri adalah gue nggak punya tripod. Solusinya gimana? Solusinya gue pasti tuh nyari meja atau tong sampah buat naruh kamera gue. Kayak contohnya foto ini nih. Editor, nanti lo pas gue nyanyiin tuh selalu sat gitu ya. Nih foto yang ini, foto gue yang ini, foto gue yang ini gue nggak pakai tripod. Jadi misalkan lo ke Singapura, lo bisa datang ke Marina Bay Sands. Itu ada satu jembatan namanya Helix Bridge. Biasanya juga banyak orang yang foto-foto sana. Nah, karena waktu itu gue nggak bawa tripod dan gue sayang sama momen yang nggak gue ambil, akhirnya gue naruh kamera gue tuh di pinggir jembatan. Ini kamera nih, gue taruh ini pinggir jembatan sambil gue peganginnya begini. Gue pegang gini, ini bisa nyala nggak ya? Bisa. Nah, sambil gue pegang gini, dan kalau moto night kan lo kayak harus kita lumayan. Jadi gue megangnya kayak ini, gue tekan terus gue gitu, caranya seperti itu. Dan tapi habis ini kita juga punya tips buat kalian yang pengen tahu gimana cara propernya untuk foto night photography, foto pemandangan malam. Oke, ini adalah tips-tips yang bisa kalian pakai kalau kalian mau foto malam-malam atau night photography lah istilahnya. Yang pertama, lokasi. Kenapa gue bilang lokasi itu? Karena lo ingin lokasi yang steril. Steril dalam arti bukan steril dari orang-orang, tapi steril dari pungli, preman. Lo kan gak mau lagi motret, lo dipalak atau dibegal. Sayang kan, alat lo kan lo pakai untuk kerja gitu. Yang kedua atau ketiga, keempat kenalnya ini kita lebih ke teknik aja. Misalkan ISO gitu. Seperti kalian tahu, kalau moto dengan ISO tinggi kalian akan menghasilkan gambar yang grainy. Jadi kalau buat lo pakai kamera full frame, dia tuh aman sekitar gue berani di kamera gue 2500 gue masih grainy-nya gitu. Tapi kalau lo pakai kamera kecil yang entry level tuh agak riskan tuh lo pakai grainy di 2500 karena dia pasti grain. Soalnya grain itu hanya akan kelihatan ketika kalian moto gelap. Grain itu kan titik-titik putih, jadi kalau gelap tuh kelihatan tuh titik-titik. Jadi usahakan sesuaiin kamera aja kalau ISO mau berapa. Nah, yang berikutnya adalah bukaan. Nah, bukaan ini ngaruhnya gini.
Kalian pakai foto dengan bukaan kecil seperti bukaan 22, itu lampunya tuh bisa lucu tuh, lampu-lampu neonnya tuh bisa jadi kayak silang-silang tuh kayak bintang-bintang gitu. Nah, tapi kalau kalian mau pakai foto di bukaan 1.8 nggak masalah juga. Tapi kekurangannya adalah kalau kalian moto kota di 1.8 ya nggak detail, kotanya nggak dapet. Jadi gue selalu di 7, 8, 9 gitu. Jarang gue moto di bukan 1.8 kalau untuk moto kota ya gitu. Nah, yang terakhir ada speed. Speed itu sebenarnya kalau lo motret mobil, kalau lo kan suka pas foto night photography itu yang sering gue lihat ya adalah foto trailing mobil gitu. Trailing itu dalam arti kayak cahayanya aja set gitu yang jalan. Nah, kalau mendapatkan itu lo harus di speed yang rendah kayak 1/3, 1/1 atau 1 detik, 2 detik. Tapi ingat, kalau lo mau foto begitu berarti lo harus sediain tripod ya, atau lo taruh kayak gue tadi jelasin di segmen pertama, taruh di sini, lo pencet kayak gitu, nggak boleh gerak sama sekali. Berikutnya adalah WB gitu. Ada orang bilang moto pakai WB 3200, 5500. Buat gue selalu pakai auto WB. Kenapa? Karena gue foto pakai RAW. Itu gue lebih enak otak-atik ketika nanti gue mau edit di Photoshop. Tapi kalau kalian lebih ingin pasti ya, kalau kalian foto pakai WB berarti kalau malam 3200 asal itu akan lebih biru fotonya. Lo naikin ke 5500 itu akan lebih warm. Itu aja bedanya. Tapi kalau foto pakai RAW itu lo bisa apa ya, lo bisa abis itu ngotak-ngatik sendiri di Photoshop. Jadi buat gue kalau foto selalu pakai RAW dan gue pakai AWB. Sebenarnya foto apapun itu, tapi kalau buat night fotografi gue melakukan hal yang sama. Nah, gue masih punya banyak sih tips tentang night fotografi buat kalian semua, buat para Digi friends. Gue udah kayak Arlanjo bro. Arlanjo kan gitu kan gitu. Jadi terus aja ada di sini bareng gue Sakti Sidarta dan Pablo. Kita ketemu satu lagi. Kita ketemu abis yang satu ini. Oke, DJ Friends, balik lagi di DigiWorld bareng saya Sakti Sidarta dan Pablo, karena gue nggak suka sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Nah, sekarang kita punya female bukan tapi video male. Yang pertama dari, kita lihat dulu nih, Kevati. Hey DigiWorld, saya mau nanya nih, gimana sih biar kita kalau motret malam menggunakan kamera handphone agar si gambar itu tetap bagus dan tanpa ada kayak buram-buramnya gitu. Makasih. Ya sih, walaupun nggak semua kamera smartphone bisa, tapi ini ada beberapa kamera smartphone yang punya mode manual seperti Infinix, Oppo, dan Xiaomi. Di sini lo bisa ngatur manual fokus, bisa terus lo fokusin ke objeknya, terus setelah itu lo bisa setting speednya ke 32 detik, tapi lama juga megang HP 32 detik ya, jadi lo tetap butuh tripod. Dan di sini lo juga bisa set ISO. Gue nggak menyarankan ke 1600 ya, karena di kamera aja 1600 itu udah bahaya. Mungkin di 800 atau 400, karena 1600 itu biasanya ISO maksimal di aplikasi kamera handphone gitu. Nah, buat white balance sendiri tergantung. Kalau lo pengen fotonya warm, lo bisa set dia di atas 4000, tapi kalau mau ke agak cold atau agak biru, itu lo bisa set di bawah 3000, jadi foto lo agak cold, dingin, biru lah gitu. Setelah itu, setiap handphone kan punya mode timer, jadi lo fotonya pakai timer aja, nggak usah capek-capek. Jadi emang foto kamera handphone itu sebenarnya nggak bisa dipaksain, karena handphone itu bukan apa ya, bukan digunakan untuk motret sebenarnya. Dan
dan device-nya cukup kecil, jadi gue rasa sensornya pun nggak secanggih DSLR. Tapi walaupun gitu ada beberapa apps yang bisa lo cari di Google Play atau App Store untuk istilahnya nambah-nambahin dikit lah, bisa ngatur ISO, aperture, atau speed gitu. Nah itu bisa lo download sendiri. Gue selalu download, gue nulisnya DSLR iPhone gitu. Nanti itu akan keluar menunya gitu. Sekarang berikutnya ya. Hai viewers, saya mau nanya, gimana sih cara memotret garis cahaya di jalan raya kayak gitu? Atau enggak semacam cahaya gitulah. Namanya apa ya? Oh iya, namanya itu light trail. Tapi saya tuh konsep tuh menggunakan kamera smartphone aja, kira-kira bisa gak ya? Makasih. Yang pertama-tama kita atur diafragma dulu. Setelah kita atur diafragma, kita masuk ke menu manual. Kita pilih ke ISO yang paling rendah 100. Sebenarnya kayak di 100 pun menurut gue masih aman. Tapi untuk mengurangi noise lo bisa di ISO 100 lah. Nah, tapi kekurangan lo pakai handphone adalah lo nggak bisa masang ND filter. Kalau lo nggak punya ND filter, apalagi buat di smartphone, lo bisa pakai kacamata untuk menghindari overexposure. Nah, shutter speed ini kalau mau bikin light trail harus ke hitungan detik. Jadi lo bisa ngambil, jadi ibaratnya fotonya itu di sana pergerakan cahayanya. Oke, seperti gue bilang, foto pakai smartphone itu emang susah. Tapi gue dapat bocoran dari produser gue, kalau pakai handphone yang namanya Infinix Zero 5, ini kita enak banget nih. Kita bisa nyebutin berbagai macam brand tanpa tahu karena kita belum disponsorin. Jadi kalau mau sponsorin, gue punya Canon, ini ada apa? Lumix, Canon lagi, Nikon mana tadi ya? Ini gue ngerekam pakai Sony. Jadi kalau boleh bisa loh. Jadi gue bisa nyebutin brand lo. Jadi kalau di sini gue bebas. Jadi gue bebas review. Nah, jadi ada namanya Infinix Zero 5 yang kebetulan itu ada fiturnya untuk foto light trail. Tapi kalau gue sarankan lebih baik lo tetap pakai DSLR kecil lah yang bisa kayak pakai kamera gue inilah. Ini pakai kamera ini dia bisa diatur speednya segala macem. Jadi asal lo colokin tripod, lo bisa kok kayak foto buat light trail. Jadi harganya juga sama handphone lo gitu, jadi bisa lah kalau buat ini, kalau buat itu, kecuali lo pakai CD ya handphonenya, ya nggak bisa. Aperture adalah bukaan diafragma pada lensa kamera. Semakin kecilnya angka yang tertera pada lensa, semakin besar bukaan diafragma pada lensa, yang berarti semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa. Namun berbeda dengan ISO, semakin besar angkanya, semakin cerah gambar yang dihasilkan. Namun, angka terbesar dalam ISO akan menyebabkan gambar lebih grainy atau noise. Saat syuting dengan menggunakan ISO 6400, kita melihat exposure yang cukup pencahayaan pada subjek. Namun pencahayaan pada latar belakang menjadi sangat terang benderang. Lampu hias pun terasa aneh jika kita menggunakan ISO tinggi untuk mendapatkan kecerahan gambar. Dan cahaya dari jendela yang sangat terang ini juga cukup terlihat mengacaukan subjek. Intinya adalah, apa yang seharusnya terlihat pada gambar adalah sama seperti apa yang kita lihat dengan mata. Caranya adalah kita turunkan ISO. Gambar tentunya akan tampak lebih gelap. Namun, kita set up pencahayaannya dekat dengan subjek, maka cahayalah tambahan.
terima kasih buat masnya dan mbaknya tadi yang udah nanya video mail, dan tadi juga udah gue kasih tips-tips kalian untuk foto pakai handphone. Tapi gue masih punya tips-tips lain, jadi tetap di sini di DigiWorld bareng Sakti Sidarta dan Pablo. Yo, Digi Friends, balik lagi sama gue Sakti Sidarta di DigiWorld dan Pablo. Tadi udah balik buat duit 70 juta habis noyolin kru-kru sini. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang night photography. Ya diomongin tuh Pablo, belum diomongin. Jadi, tapi kalau banyak banget yang nanya kayak gimana kalau smartphone dan DSLR. Oke. Kekurangan seperti gue bilang sebelumnya, kekurangan kamera smartphone adalah nggak bisa diatur-atur, ya kan? Kelebihan pakai DSLR ya karena DSLR sebuah kamera, dynamic range-nya lebih besar, si sensornya lebih besar, justru akan lebih bagus. Nah, tapi ini ada satu smartphone yang emang punya kelebihan untuk night photography, foto pemandangan kota. Nah, ini namanya Infinix Zero 5. Tapi video ini nggak disponsorin, jadi kalau kalian yang punya temen di perusahaan handphone ini tolong hubungin kita, karena gue nggak bisa ngandelin Pablo mulu buat nyari gini-ginian nih. Jadi gue butuh juga dari kalian untuk di review aja di sini. So ini videonya tentang Infinix Zero 5. Infinix Zero 5 memiliki kamera ganda di bagian belakang, lengkap dengan mode portrait buat menghasilkan foto dengan bokeh yang cantik. Infinix memadukan lensa wide angle dan tele dengan kemampuan optical zoom. Masing lensanya memiliki kerapatan 12 megapiksel dan 13 megapiksel yang mampu melakukan 2 kali optical zoom dan 10 kali digital zoom. Selain itu, Infinix juga memiliki lensa 16 megapiksel di depannya. Dijamin selfie kamu bakal mirip abis sama Reza Radian, bening dan jernih. Menu kamera, Infinix Zero 5 memiliki settingan manual. Ada white balance, exposure, dan ISO. Inilah beberapa hasil dari jepretan kamera smartphone Infinix Zero 5. Ini adalah hasil foto Infinix Zero 5 kalau kita pakai 2 optical zoom. Di sini kita juga bisa lihat jernihnya gambar Infinix Zero 5 kalau kita motret dari jarak dekat. Dan yang paling keren lagi nih, ini juga hasil dari Infinix Zero 5 kalau kita moto low light atau tempat yang cahayanya sangat sedikit. Salah satu pengalaman yang menarik dalam night photography atau fotografi malam adalah dengan melakukan astrofotografi. Tentunya untuk melakukan astrofotografi perlu menggunakan lensa yang tepat. Salah satunya adalah lensa Sigma D 14 mm dengan minimum bukaan aperture di f1,8. Lensa ini termasuk lensa sudut lebar yang memiliki bobot berat yang cukup lumayan dibandingkan lensa sudut lebar lainnya, sekitar kurang lebih 1,1 kg. Jika kita memiliki kamera dengan bodi kamera yang cukup berat, maka menggunakan teknik handheld dalam memotret akan terasa cukup menyulitkan. Lensa ini terlihat indah dan kokoh karena terbuat dari bahan metal yang cukup solid. Tutup lensa tidak memiliki tombol klik untuk melepaskannya, tetapi memiliki ukuran yang pas dan sesuai dengan lensa itu sendiri. Lensanya terbuat dari kaca dengan pantulan warna indah, membuktikan bahwa kaca lensa ini terbuat dari material berkualitas tinggi dan dapat menghasilkan gambar yang bening dan jernih. Ring fokus cukup besar dengan grip di sekitarnya, yang dapat membuat kita dengan cepat menggerakkan jari kita mencari titik fokus. Selain itu, aperture minimum di bukaan f1,8 dan di bukaan maksimum 16 menjadikannya sebagai lensa yang memiliki kualitas ultra dengan performa yang sangat tinggi. Kita akan mencoba bagaimana melakukan fokus saat memotret pada malam hari dengan menggunakan lensa ini. Lensa ini memiliki autofocus yang halus dan akurat.
Tapi menggunakan fokus manual lebih disarankan agar kita tetap mendapatkan gambar yang kita inginkan secara tajam. Saat dites dengan hasil foto format RAW dengan menggunakan aperture yang berbeda-beda, kita bisa melihat hasil kecerahannya, ketajaman, distorsinya, koma, dan pinnya. Kecerahan gambar yang dihasilkan dari lensa ini begitu mengagumkan meskipun dalam kondisi gelap. Dan lensa ini merupakan fast lens yang sangat mumpuni hanya dengan ISO 1000. Bukan aperture di f1,8 dan kecepatan shutter speed di 3,4 detik membuat lensa ini cukup menghasilkan gambar yang sangat jelas. Kita lihat perbedaannya jika aperture-nya kita tekan. Kita lihat hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Namun, hal menarik yang dapat kita temukan adalah kita dapat mengurangi waktu exposure. Lalu hal lainnya adalah kita dapat menekan ISO sehingga hasil gambar tetap bagus dan tidak terlalu grainy atau noise. Jika kita melihat kembali pada gambar tadi, seperti ada bagian vignette-nya di gambar tersebut. Gradasi vignette-nya nampak halus. Kini kita bisa melihat distorsinya. Sebagaimana lensa sudut lebar lainnya, maka kita bisa melihat distorsi pada sudut gambar yang dihasilkan. Namun, distorsinya masih terlihat normal. Lalu kita bisa melihat koma pada gambar yang dihasilkan dengan lensa Sigma. Koma masih terlihat jika kita melakukan zoom pada gambar sebesar 4 kali. Namun, itu berarti koma hanya bisa jelas terlihat oleh mata orang yang benar-benar memiliki penglihatan yang sangat tajam. Hai DigiFriends, masih di DigiWorld bareng gue Sakti Sidarta dan Pablo. Tadi kita udah ngebahas night photography menggunakan kamera smartphone dan juga kamera DSLR atau mirrorless. Tapi ya bisa dibilang hasilnya agak-agak berbeda sih. Dan kalian tahu pasti DSLR atau mirrorless itu lebih unggul dibanding smartphone. Jangan takut, tadi kita juga udah ngasih tips-tips ya agar kalian bisa foto ciamik pakai kamera smartphone. Dan kita masih punya banyak pembahasan menarik di DigiWorld bareng gue Sakti Sidarta dan Pablo The Tuyul. Cuma di channel UC Photo hanya di UC TV. Sampai ketemu, ciao, bye-bye.